Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk di dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini dengan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah Jumat Agung pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita membaca bacaan bertanggapan. Saya akan membaca bagian P, Bapak Ibu kemudian menanggapi dengan bagian J. Saya akan mulai terlebih dahulu. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bersama-sama, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Mari kita menaikkan pujian yang menunjukkan sikap hormat kita kepada Allah kita. Mari kita menaikkan pujian Glorify Thy Name. Biarlah hidup kita selalu memuliakan Dia, Allah yang telah menebus kita. Father, we love you, we worship and adore you. Glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name. Glorify Thy name.
katakan, Jesus, we love you, we worship and adore you. Jesus, we love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you, we worship and adore you. Spirit, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah, yang kasih setianya tidak pernah berubah dari kekal hingga kekal. Terpujilah, ya Yesus, Engkau yang telah datang ke dunia, mengambil rupa menjadi seorang manusia, bahkan taat mati di atas kayu salib untuk menerima murka Allah menggantikan setiap kami. Terpujilah Engkau, ya Roh Kudus, Allah yang telah menggenapkan karya penebusan di dalam kehidupan kami. Allah Tritunggal, hari ini kami datang. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah melalui ibadah yang kami adakan, nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Dan kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, yang akan menyertai jalannya ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di hadirat Tuhan, kita sadar siapa diri kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang setiap hari melakukan dosa dengan melukai sesama kita, melukai orang-orang yang kita kasih. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang indah ini, di dalam ibadah Jumat Agung ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan sebuah pujian, Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih.
Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelembutan. Mari kita menyanyikan refnya dengan bangkit berdiri. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Dengan kesungguhan hati kita katakan, Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengakui dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sambil diiringi oleh musik, mari kita datang mengakui setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Dengan tenang, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh datang dengan sebuah pengakuan dosa kami. Dengan rendah hati kami mengakui bahwa kami telah melakukan banyak kesalahan, pelanggaran dan dosa yang membuat hati Tuhan menjadi sedih. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang sekali lagi akan mengampuni kami, supaya tidak ada yang menjadi penghalang untuk kami berjumpa dengan Allah melalui pribadi kami. Tidak ada yang menjadi penghalang bagi Allah untuk mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami naikkan dengan sebuah keyakinan bahwa Engkau akan mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sudah diampuni dosanya, dengan tetap berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya boleh bertanya, karya yang terbesar di dalam kehidupan kita, yang telah kita alami sepanjang hidup kita sampai saat ini, adalah karya dari siapa? Adalah apa yang kita boleh alami? Bapak Ibu, mungkin kita bisa menjawab dengan berbagai macam pengalaman hidup yang kita alami. Tetapi saya yakin kita semua sepakat bahwa karya yang terbesar
Dan yang paling besar dalam kehidupan kita adalah karya Kristus yang telah menyelamatkan setiap kita. Tidak ada karya apapun di dunia ini yang dapat menandingi, bahkan menggantikan karya Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan sebuah pujian yang menyatakan karya Kristuslah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kaum wanita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kaum pria menyambung dengan mengatakan pujian dari hatiku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Yesus Engkau ku kagumi. Sungguh, Yesus bukan hanya kita kagumi, tetapi sudah seharusnya kita meninggikan Dia, kita memberikan segala pujian, hormat, syukur kita bagi Dia. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan menaikkan pujian bagi Dia, segala pujian, hormat, serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita naikkan segala pujian, hormat bagi Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Karena salib-Nya lah kita hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
mujizat Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Jemaat silakan duduk kembali. Di Bukit Golgota tidak ada seorang pun yang mengerti kesakitannya. Di atas kayu salib tidak ada seorang pun yang memahami kesendiriannya. Hinaan, cercaan, cambukan, olok-olokan telah ia terima. Semuanya ini karena ia harus menanggung dosa kita. Karena dosa kitalah ia harus menanggung murka Allah. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Bubi Tikwalu. Kita menaikkan sebuah pujian, pimpin ke Kalvari. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mohonku dimengertikan, mohonku dimengertikan, kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati, ku rela segenap hati memikul salibku. Terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan
Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mari kita katakan, tak kulupa Getsemani, tak kulupa sejarahnya. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini, hari yang begitu penting dan tidak ada lagi yang lebih penting. Karena hari ini adalah hari di mana kita mengingat karya Kristus yang agung yang mati di kayu salib. Biasa kita sebut ini hari Jumat Agung. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan gentar, bahkan ya Tuhan Engkau tahu, dengan gelisah, kekhawatiran, kebingungan yang ada di dalam kami, namun kami datang di hadapan Engkau Tuhan, menyembah Engkau, mengaturkan sembah dan bakti kami kepadamu yang layak menerima segala pujian. Ajaiblah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, yang bukan saja menonton pergumulan-pergumulan bahkan penderitaan kami, tetapi dalam Jumat Agung ini mengingatkan kami, Engkau ya Tuhan mengerti, bersama, dan turut merasakan apa yang kami rasakan. Ya Tuhan, itulah sebabnya dengan segala kerendahan hati kami berdoa kepadamu Tuhan, berkenanlah Engkau untuk menyapa kami lewat firman. Kuatkan, teguhkan, baharui kami melalui kebenaran firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai yang ke-30. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang akan ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam.
Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya, serta melaksanakan di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jumat Agung tahun ini sangat spesial. Sangat luar biasa. Saya sangat yakin bahwa Jumat Agung tahun ini adalah Jumat Agung yang paling serius diperingati, dihayati secara universal. Saya merasa begitu yakin bahwa dalam Jumat Agung ini adalah Jumat Agung yang penuh dengan air mata, yang keluar dari hati yang gelisah, penuh kekhawatiran. Pertanyaannya adalah, mengapa? Bukan karena kita tidak boleh merayakan Jumat Agung, beribadah Jumat Agung di gereja. Bukan itu sebabnya. Bagi saya ini adalah sangat spesial. Karena Jumat Agung ini Allah sendiri berkhotbah. Allah sedang berkhotbah dengan cara yang ajaib, yang tidak terduga, tidak terselami oleh kita semua. Allah sedang berkhotbah dengan mengizinkan satu situasi dan kondisi di mana kita hidup saat sekarang ini yang begitu mengejutkan, yang begitu mengagetkan, dan di mana-mana keluh kesah terdengar. Medsos mengungkapkan kepada kita fakta-fakta yang belum pernah terjadi. Di mana-mana, saudaraku, baik itu di jalan, di dalam ruangan, tempat pekerjaan, di lapangan-lapangan, betapa hati ini begitu terharu melihat orang-orang yang berlutut, melihat orang-orang yang berseru dan berteriak, menangis, ceritan hati yang tidak dapat diungkapkan. Ada yang telah kehilangan orang yang dicintainya. Ada yang sedang mengalami situasi antara hidup dan mati.
Dan sebagian besar lagi penuh dengan tanda tanya, apa yang akan menjadi bagian saya? Saya bertanya, saudaraku, pendeta mana yang dapat berkhotbah dan mengakibatkan secara universal orang-orang menangis dan menyembah dan berlutut? Pendeta mana yang dapat berkhotbah yang mengakibatkan sekian banyak orang gelisah, takut, dan menyembah? Tidak ada. Tidak ada satu pendeta pun. Tidak ada yang terkecuali yang mampu membuat dunia ini seperti situasi sekarang ini, menjadikan manusia secara universal penuh dengan air mata. Oh ya, benar. Jonathan Edwards pernah berkhotbah yang mengakibatkan jemaatnya merasakan kengerian neraka. Tetapi itu hanya setempat. Namun yang kita hadapi saat sekarang ini adalah situasi yang mendunia. Dalam pemahaman yang seperti itulah saya percaya khotbah Tuhan melalui situasi saat ini adalah satu khotbah yang menyadarkan kita, yang menginginkan kita mengingat kembali karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sekian lama Allah hadir dalam angin sepoi-sepoi, sehingga banyak jemaat yang terlena. Namun saat inilah kita melihat Tuhan berkhotbah dan mengingatkan kita. Saya ingin kita fokus kepada perkataan Tuhan Yesus yang saya yakin Tuhan inginkan kita ingat kembali, yang terungkap dalam pembacaan kita tadi dengan perkataan aku haus. Dan yang kedua, sudah selesai. Ini adalah dua perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib di antara 7 perkataan Tuhan Yesus. I am thirsty. Aku haus. Itulah cerita Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang bagi saya, saudara, siapapun tentu dapat memahami apa artinya haus yang begitu dahsyat. Ada orang coba menggambarkan itu dari Mazmur 42. Ada lagi yang berkata di dalam Mazmur 63, jiwaku haus. Yang menunjukkan, saudara, bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar haus di dalam pengertian jasmani, tetapi itulah totalitas keberadaan diri. Jiwanya yang haus. Dalam konteks inilah saya tidak merasa ragu-ragu untuk mengingatkan apa yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 22 ayat 16.
dengan satu jeritan, lidahku melekat di langit-langitku. Bayangkan saudara, kehausan yang bukan sekedar puisi, tapi yang disebutkan bahwa lidahku melekat di langit-langitku, langit-langit mulutku. Dan itulah saudara sekalian yang disebutkan atau yang diteriakkan oleh Tuhan Yesus. Aku haus, haus yang begitu dahsyat. Berulang kali kita merenungkan bagian ini. Tetapi Tuhan mau ingatkan kita untuk lebih lagi menghayati, mendalami, dan percaya pada kedahsyatan dosa, yaitu dosa engkau dan saya, yang mengakibatkan Yesus berseru, aku haus. Saudara, kengerian jeritan itu mengingatkan saya pada waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang ada orang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Yang kemudian orang yang kaya itu mati dan menderita sengsara. Kalimat yang begitu tajam, kalimat yang begitu menyentuh saudara. Si orang kaya itu berkata kepada Abraham, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus memberikan setitik air di lidahku. Aku merasakan derita, kehangatan di nyala api ini. Saudara, itulah jeritan dari alam maut. Berikanlah setetes air di lidahku. Dalam suatu kegersangan, kekeringan yang begitu dahsyat. Sehingga saya tanpa ragu menginterpretasikan tatkala Yesus berkata dan berteriak, aku haus. Pada saat itulah kita harus mengerti, itulah yang seharusnya jeritan kita dari alam maut. Itulah yang seharusnya jeritan kita, engkau dan saya, dari alam maut. Di tengah-tengah nyala api, derita sengsara di bawah murka dari Allah. Singkatnya saya berkata, aku haus adalah jeritan dari alam maut. Jeritan dari alam orang mati yang dibawa murka Allah. Namun Yesus menyerukan itu karena Dia telah menanggungnya bagi kita. Upah dosa adalah maut, namun kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita datang, saudaraku, di hadapan Tuhan. Tatkala kita datang ke hadapan Dia, maka kita akan mengalami apa yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tatkala kita datang di hadapan Tuhan,
yang tersalib itu, kita tidak akan haus lagi. Jeritan alam maut tidak lagi menjadi bagian kita, karena Yesus telah menanggungnya. Seorang yang sangat terkenal namanya Mother Teresa, Ibu Teresa, pernah pada waktu dia akan menerima hadiah Nobel di Oslo, beliau menyebutkan, tidak cukup untuk berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama. Dengan begitu tegas beliau berkata, Allah telah membuat dirinya di atas kayu salib itu dalam posisi yang lapar dan jelas haus, dalam ketelanjangan dan kehinaan. Dan saudara, bagi saya kalimat itu menunjukkan betapa di sekitar kita ada begitu banyak teriakan-teriakan, jeritan-jeritan yang perlu jawaban, jeritan dari orang yang telanjang di tengah-tengah fashion, di tengah-tengah adu model yang paling modern. Di sana ada orang-orang telanjang. Di sela-sela kemewahan, gedung-gedung dan rumah-rumah mewah, di sana ada orang yang tidak punya atap, yang sedang menjerit. Di tengah-tengah kelimpahan makanan, bahkan dengan restoran-restoran yang begitu mahal, di sampingnya ada jeritan, aku lapar. Di tengah-tengah situasi orang-orang saling berebut kekuasaan, kemuliaan, kehormatan, puji-pujian yang sia-sia, di sana ada orang-orang yang tersisih, terabaikan, dan mereka sedang menjerit. Mother Teresa bukan hanya memahami, merenungkan, menghayati karya Tuhan Yesus disalib dalam jeritan derita, tetapi Mother Teresa mewujud nyatakan pemahaman dan penghayatan itu di dalam pelayanan dan kehidupannya yang menjawab jeritan-jeritan orang-orang yang tidak berdaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berita baiknya adalah begitu manis. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Itulah jawaban dari salib untuk jeritan aku haus. Sudah selesai.
Kristus telah menggenapkan karya. Karya keselamatan Allah Tritunggal untuk keselamatan manusia. Sudah selesai, sudah genap. Artinya tidak ada lagi yang tersisa. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang satu kali dan untuk seterusnya. Sudah selesai. Artinya saudara, di dalam kehidupan Tuhan Yesus pun itu adalah suatu proses, progres yang menuju kepada penggenapan itu. Bukankah kita ingat saudaraku pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dan murid-muridnya mempertanyakan soal makanan, apa yang hendak dimakan. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan begitu jelas, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dalam garis atau benang merah perkataan itu tibalah pada kalimat Tuhan Yesus. It is finished. Sudah selesai. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini tidak dapat dibandingkan dengan perkataan daripada Paulus yang berkata, aku telah selesai dalam melakukan pertandingan iman. Perkataan Tuhan Yesus ini tidak dapat dibandingkan oleh siapapun juga yang berkata, aku telah puas dan telah selesai dalam pelayananku. Karena Tuhan Yesus berbicara, telah selesai. Itu adalah penggenapan karya Allah untuk umat manusia. Bukan hanya untuk sekelompok orang. Bukan untuk satu pribadi, tetapi untuk semua orang. Saudara, pertanyaannya di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini, apakah sudah selesai? Berarti derita pun selesai? Tidak. Tidak. Bukankah Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, di dalam dunia ini kamu akan mengalami penderitaan? Bukankah Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa kita bukan saja dipanggil untuk menjadi percaya, tetapi juga adalah untuk menderita? Maka adalah satu penyesatan besar jikalau ada pemahaman menjadi orang Kristen berarti jauh dari derita, jauh dari sakit penyakit, jauh dari segala kutukan. Betul, memang kutukan telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita tidak dibawa kutuk, tetapi bukan berarti tanpa derita. Itulah sebabnya, saudara, tatkala kita mengalami derita di dalam kehidupan kita, kita diingatkan Tuhan yang sedang berkhotbah dalam situasi ini, yaitu itu adalah menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk menyatakan, sekali lagi, untuk menyatakan di tengah-tengah situasi, aku mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamaku. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan suatu perbandingan yang begitu menyentuh hati saya.
Nubuat Nabi Yeremia terhadap umat Tuhan dikatakan dengan sangat jelas, saudara. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. With everlasting love. Dengan kasih yang tidak berkesudahan. Dan bukankah itu, saudara, diwujud nyatakan, digenapkan oleh Tuhan Yesus yang berkata kepada murid-muridnya menurut Injil Yohanes, Yesus tahu keadaannya, Yesus tahu akhirnya, dan dia mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Itulah artinya. It is finished. Sudah selesai. Dia mengasihi sampai pada akhirnya. With the everlasting love. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang kekal untuk engkau dan saya. Bagaimana respons kita? Yakobus berkata, hidup ini singkat, seperti uang. Petrus berkata, hanya seketika saja kamu menderita. Seketika saja. Bandingkan itu. Seketika saja. Hidup kita ini seketika saja. Tetapi kasih Tuhan adalah kekal. Sehingga disinilah kita ditantang. Hidup yang seketika itu adalah hidup untuk kita berkata lewat seluruh aspek hidup kita, I love you Lord. Aku mengasihi Engkau. Tuhan mengasihi sampai kekal. Tuhan mengasihi dengan mati di kayu salib untuk menggenapkan kasih yang kekal itu. Namun derita, pergumulan kehidupan kita saat ini dan saat-saat yang mendatang, yang hanya seketika Tuhan mengendaki melalui kehidupan kita untuk berkata, aku mengasihi engkau. Hanya seketika. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi boleh kita dengarkan. Mari Bapak Ibu kita meresponi firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada persembahan yang lebih besar yang dapat kita berikan bagi Yesus selain diri kita. Jikalau kita telah menyadari pengorbanan Yesus yang besar di atas kayu salib, maka kita pun akan rela dan mau untuk memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Mari kita siapkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pujian, hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar. Tinggalkan dunia dan dosa cemar. Serahkan semuanya, kelak hati gemar. Jalan inilah beri berkat besar. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku.
karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Musik saja. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengumpulkan persembahan atau melakukan transfer di rekening gereja masing-masing. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan yang telah mati menggantikan setiap kita. Kita menyanyikan ayat yang kedua. Hidup bagi Yesus penggantiku, siksa ditanggungnya di Kalvari. Kasih-Nya menarikku merindu. Ku ikut Tuhan, berserah diri. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku. Karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Ku berserah, oh terimalah. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga bersyukur untuk karya-Mu yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ungkapan syukur kami sudah naikkan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik melalui kami mengumpulkan di rumah ataupun kami melakukan transfer ke rekening gereja kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang menguduskan, supaya melalui persembahan yang kami kumpulkan, pekerjaan Tuhan boleh semakin diperluas. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersehati untuk menaikkan beberapa pokok doa kami. Yang pertama, Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk pandemi virus corona COVID-19 ini. Tuhan, Engkau tahu virus corona COVID-19 ini semakin lama semakin menyebar dan semakin meluas di negara kami. Mungkin saat ini kami dihantui dan dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Kami menyerahkan ya Tuhan kekhawatiran kami, ketakutan kami, kegelisahan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang akan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kondisi negara kami yang seperti ini. Tuhan, biarlah kami juga boleh berpartisipasi untuk memutus penyebaran virus corona COVID-19 ini dengan kami tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Kami boleh taat kepada himbauan pemerintah dengan stay at home, melakukan pekerjaan di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Tak lupa kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena virus corona COVID-19 ini. Mereka harus berhenti dari pekerjaannya. Mereka yang dirumahkan atau mengalami pemotongan gaji. Tuhan, kami berdoa kepada Allah yang memelihara kami. Engkau sendiri yang akan menguatkan mereka, menghibur mereka, supaya dengan keyakinan mereka boleh terus percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan mereka.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terakhir ya Tuhan, ketika kami mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kami, maka izinkan kami untuk membalas cinta kasih dan pengorbanan Tuhan dengan melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami mau memberikan hidup kami bagi pekerjaan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jikalau seringkali komitmen ini kami lupakan, dan ampuni kami jikalau seringkali komitmen ini tidak bisa kami tepati di hadapan Tuhan. Tapi biarlah melalui ibadah yang kami adakan pagi ini boleh membakar semangat kami untuk semakin giat bekerja bagi Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini seruan doa kami. Masih banyak pergumulan yang belum sempat kami utarakan satu persatu di hadapan Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan sudah mengetahuinya dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Karena doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya penebus kami yang hidup. Amin. Segala puji, hormat bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dengan tetap bangkit berdiri, kita menaikkan pujian doksologi dan menerima doa berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Putra yang telah kita terima dalam iman kepada Yesus Kristus akan menguatkan hidupmu saudara-saudaraku. Kiranya kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa akan terus melimpah di dalam kehidupanmu. Kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, mengambil saat teduh dan ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.